Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada satu konten yang baru di ini ya di channel saya. Sudah lama sekali saya nggak upload konten dan perkenalkan ini adalah Visit Vis ID gitu ya. Jadi kita baca saja Visit dan kontennya tentang apa? Yaitu tentang identifikasi ikan. Oke, tanpa berlama-lama saya akan coba share. Nah, siap, mantap. Ini adalah visit, teman-teman. Jadi, kita akan bicara untuk visit pertama ini terkait ikan payus. Ikan payus. Teman-teman pernah nggak dengar ikan payus? Mungkin teman-teman pernah dengar nih ikan payus, tapi kemudian teman-teman dengarnya tuh di tutorial masak atau di MasterChef mungkin pernah nggak ya MasterChef ngomongin payus kayaknya agak agak jarang ya. Tapi kalau misal alumni MasterChef gitu dia bikin-bikin video tutorial masak, memang biasanya saya pernah sih dapet tuh ada dia pakai ikan payus gitu. Dan ikan payus sendiri ini sering disalahpahami sebagai ikan bandeng. Oke, kita akan mulai dari introduksi. Saya akan perkenalkan nih ikan dari satu gambar dulu. Jadi di sini kita bisa lihat ada ini ya, ada orang mancing nih, dapat ikan yang kemudian sangat amat menyerupai bandeng. Nah, karena dia itu sangat amat menyerupai bandeng, maka apakah bahasa Inggrisnya tetap milkfish gitu ya? Karena bandeng kan bahasa Inggrisnya milkfish ya. Nah, sebenarnya bukan milkfish karena bapak-bapak yang excited itu dia bapak-bapak bule ini tahu lah apa yang sedang dia pancing tuh. Karena beda. Ini disebut sebagai ladyfish. Nah, ladyfish ini kalau misalnya diterjemahkan kayaknya lebih ke apakah ini bisa kita sebut sebagai bandeng perempuan? Hmm, saya ragu tuh. Cuman yang jelas dia berasal dari keluarga Elopidae. Jadi keluarga yang kemudian selain ladyfish, dia juga disebut sebagai ten pounders, gitu ya. Tapi ten pounders ini nanti kita akan lihat dia spesifik ke satu spesies. Kalau secara umum memang mereka disebut sebagai ladyfish, gitu ya. Nah, jadi ten pounders and allies gitu ya. Artinya ten pounders dan kawan-kawan gitu ya. Oke, kalau kita terjemahkan ten pounders maupun ladyfish yang ada di Indonesia ini biasanya disebut apa sih sama orang-orang? Maka kita akan berkenalan dengan payus atau bandeng lanang, gitu ya. Bandeng lanang, bandeng cowok, bandeng apapun itu yang kemudian menyatakan bahwasanya bandeng ini laki-laki, gitu ya, atau kemudian jantan, gitu. Padahal sebenarnya ya tidak juga gitu. Mungkin ini sama seperti kita ketika kita bicara ikan kembung. Ikan kembung ketika dia itu badannya lebih ini ya, lebih ramping, maka dia akan disebut sebagai ikan kembung lelaki, yaitu Rastrelliger gurta ya kalau kembung lelaki ya. Kalau yang dia agak lebar, dia disebut sebagai kembung betina atau kembung perempuan. Nah, itu Rastrelliger brachysoma gitu ya. Nah, tapi kalau semisal ikan bandeng kan dia itu tuh apa agak kembung ya. Bukan agak kembung, sorry sorry, agak lebih agak berisi gitu ya. Nah, itu biasa kita sebut sebagai
ikan bandeng biasa gitu ya. Tapi nggak ada tuh ikan bandeng perempuan atau apa enggak. Nah, cuman memang kalau yang badannya ramping seperti ini kita sebut sebagai ikan bandeng lanang. Bandeng lanang ini sebenarnya sebutan bagi banyak ikan, tidak hanya ikan payus saja. Jadi memang lebih enak kalau kita bicaranya itu payus bukan bandeng lanang karena bandeng lanang nih ambigu nih antara payus atau kemudian ikan lainnya seperti itu. Nah, lalu kemudian kita bicara pemanfaatan dari si ikan payus ini tadi. Kalau ikan payus, jadi ikan payus di Indonesia ya, artinya saya tidak bicara ladyfish secara umum begitu, tapi kalau misalnya yang di Indonesia, memang dia umum sekali digunakan sebagai bahan makanan yang menggunakan tepung. Kita bisa lihat di Cook ID seperti sorry sorry Cook ID, Cookpad, sorry sorry, Cookpad gitu ya. Ini ada beberapa pencarian teratas dari payus ya. Itu ada tekwan ikan bandeng cowok atau payus gitu ya. Ada batagor rumahan yang menggunakan ikan payus sebagai pengganti tenggiri ataupun teri gitu. Ada pempek ikan payus Bunda Yusuf, Bunda Yusuf. Terima kasih Bunda Yusuf. Saya tidak tahu Bunda Yusuf siapa, tapi ya dia cukup pede untuk mencantumkan namanya. Jadi sekalian ini ya, apa sekalian promosi ya. Lalu kemudian ada pempek adaan keto ikan payus. Apa ini? Bacanya keto, peketo atau apa? Saya tidak tahu nih. Tapi kalau misal kita lihat ya di ini di ingredientsnya atau komposisinya ada yang menggunakan tepung sagu, ada yang menggunakan tapioka, ada yang menggunakan terigu gitu ya, ada yang menggunakan ya tepung keto tadi. Jadi kenapa kok dia dicampur tepung terus tuh? Nggak ada yang kemudian dia kayak dijadikan fish chip gitu ya. Nah, ini lebih ke tekstur dagingnya teman-teman. Kalau sepengalaman saya, memang tekstur daging dari ikan payus itu sangat amat lembut, gampang hancur, tapi hancurnya itu jadi adonan gitu, kenyal. Jadi dia nggak bisa dipilet seperti itu. Jadi ya beda kayak bandeng. Kalau bandeng itu dia dagingnya meskipun seperti itu, tapi dia masih bisa berbentuk gitu loh. Artinya nggak langsung hancur jadi adonan enggak. Tapi kalau payus tanpa kita effort banyak dia sudah jadi adonan kenyal sekali gitu. Nah, jadi dia makanya banyak sekali digunakan sebagai ya campuran-campuran untuk makan makanan yang berbahan dasar tepung gitu ya. Oke, kita sudah bicara tentang ikan payus atau bandeng lanang ini. Semoga sudah agak ini nih, agak agak paham nih. Ah, ternyata dia memanfaatkan seperti itu ya. Tapi memang ikan payus sebenarnya ada beberapa penghobis yang memeliharanya. Dan kemudian apa sih yang dilihat orang ikan cuman putih doang gitu ya? Kita akan lanjut terlebih dahulu. Nanti saya akan jelaskan tuh kenapa kok penghobis tuh dia senang dengan ikan payus gitu ya. Tapi ini dari opini saya ya. Nah, tapi sebelum itu kita akan terlebih dahulu kenalan lebih dalam secara ilmiah nih dengan si ikan payus itu sendiri. Jadi kita masuk pada sesi taksoteks. Taksoteks ini taksonominya ya, artinya apa teks taksonominya ini dia mengatakan seperti apa sih? Yang pertama, maka ikan payus ini dikategorikan sebagai kelas Actinopterygii. Nah, Actinopterygii ini adalah ikan-ikan bertulang keras atau bertulang sejati yang kemudian tulang-tulang mereka ini dibentuk berdasarkan kalsium dan lain sebagainya gitu ya, komposisinya tuh. Bukan kemudian kartilago seperti hiu, pari, bukan.
Jadi dia memang ikan dengan tulang sejati atau tulang keras. Lalu kemudian dia juga tidak memiliki bakal lengan seperti itu sehingga dia masih masuk di ikan-ikan yang lebih modern begitu ya. Jadi Actinopterygii ini itu berbeda dari Sarcopterygii. Kalau Sarcopterygii ini dia punya bakal lengan yang kemudian ketika evolusi itu terjadi, maka salah satunya itu penyebab ada ikan yang keluar dari air. Saking kuatnya bakal lengan tersebut, sehingga berevolusi menjadi kaki seperti itu. Nah, kalau Actinopterygii tidak. Actinopterygii ini ikan-ikan modern yang kemudian siripnya ya sirip kipas gitu ya. Sirip biasa seperti itu. Nah, berarti sama seperti tuna, sama seperti salmon, ini bisa kita lihat, sama seperti belut listrik, gitu kan, sama seperti piranha, dan lain sebagainya. Tapi kita bisa lihat lebih jauh secara mendalam, dia ini diklasifikasikan sebagai Elopiformes, gitu ya, ordo yang hanya memiliki dua keluarga, yaitu Elopide dan Megalopide. Kalau Elopide ini yang atas ya teman-teman bisa dilihat. Ini elops-elopsan yang kita bicarakan, payus ini tadi ya. Lalu kemudian yang bawah ini Megalopide, ikan bulan-bulan. Seperti itu. Ikan bulan-bulan atau tarpon. Terserah tuh mau pakai bahasa yang mana. Kalau yang lebih general ya tarpon ya, karena bahasa Inggris pun juga ngomongnya tarpon. Lalu kemudian kita punya hanya satu genus yang masih hidup, yaitu Elops. Ya, dalam Elopide. Kita nggak bahas Megalopide pastinya. Nah, kita bahas Elopide dulu. Dia merupakan genus tunggal dalam Elopide, gitu ya. Nah, genus Elops ini dia ada beberapa spesies, jadi tidak cuma spesies tunggal. Nah, namun untuk di Indonesia dan di Pasifik Barat dan Tengah pada umumnya dalam buku Carpenter dan Nim tahun 1999 dikatakan hanya ada Elops hawaiiensis seperti itu. Apakah kemudian kita bisa percayai gitu ya? Nah, ini adalah gambaran di internet dari Elops hawaiiensis. Bisa dilihat ya teman-teman di sebelah kiri. Nah, maka ada juga artikel ilmiah dari Sonye Zeln dan kawan-kawan pada tahun 2015 yang menyatakan di Indonesia ini ada dua, bukan cuma satu. Selain Elops hawaiiensis, dia juga ada Elops magnata. Jadi kalau teman-teman lihat magnata yang sebelah kanan. Kalau semisal teman-teman hmm, membandingkan dua ikan ini, itu wah, perbedaannya sepertinya untuk Elos Magnata ini agak kuning nih, gitu ya, dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau masalah warna dan sebagainya ini saya belum tahu apakah itu benar-benar bisa dijadikan pedoman untuk membedakan spesies tersebut, khususnya dua spesies ini. Karena saya sudah baca beberapa artikel terkait Elops dan identifikasinya itu tidak semudah itu. Itu tidak semudah itu. Tidak efektif sekali kata-kata saya ya. Tidak semudah itu teman-teman. Karena kalau cuman dari foto seperti ini itu susah. Ada beberapa karakter yang benar-benar harus kita ujikan. Tapi saya tidak mau bahas itu. Bisa repot. Jadi teman-teman cukup tahu saja kalau semisal ada nih namanya payus gitu ya. Nah, kita akan lanjut. Payus ini kalau secara global itu punya
berapa saudara tuh, gitu kan? Dalam satu keluarga tadi Elopide, maka kita lihat di Fishbase, itu ternyata kita punya 7 di seluruh penjuru bumi hingga saat ini. Yaitu ada yang disebut Makete, gitu ya. Ada yang disebut Malako, ada yang disebut Ten Pounders, ini spesifik ke Elops magnata, dan selebihnya disebut sebagai ladyfish. Jadi lebih umum disebut sebagai ladyfish ya, secara global, jadi English name-nya. Nah, kita perlu lihat di distribusinya. Kalau distribusinya ini yang ada di Pasifik hanya Elops magnata, Elops hawaiiensis, dan Elops affinis. Namun, untuk Affini sendiri ini belum ada yang menyatakan, ini sejauh yang saya tahu ya, belum ada yang menyatakan dia ditemukan di Indonesia. Kalau semisal ada, teman-teman bisa komen tuh, gitu ya. Teman-teman juga bisa lihat ukurannya nih. Ukurannya ini beragam sekali tuh. Tapi rata-rata dia hampir 1 meter, bahkan lebih dari 1 meter, gitu ya. Dengan yang paling kecil memang cuman Elop Smithy ini ya, cuman 44 gitu ya. Kecil sendiri nih, nggak tahu kenapa nih nyempil. Nah, dan itu pun juga masih baru nih, 2010 nih. Ini paling junior nih. Yang lainnya udah tua-tua nih ditemukannya, gitu kan? Dideskripsikannya. Kita lanjut. Nah, kalau semisal di dalam buku Carpenter dan Nim, ini akan menjadi rujukan utama kita, teman-teman. Buku Carpenter dan Nim. Nah, itu Elopide di highlight atau disorot itu pada karakter apa saja sih, gitu ya. Nah, for your information teman-teman, Carpenter dan Nim ini adalah buku yang hanya membahas terkait hewan-hewan dalam terutama ikan ya. Sebenarnya bukan cuma ikan doang, tapi kita bahas ikan di volume 3 kebanyakan. Nah, itu dia hanya membahas taksa-taksa dalam lingkup Pasifik Barat dan Tengah, atau kita sebut sebagai Western Central Pacific atau WCP gitu ya. Nah, di WCP, di buku WCP ini kita bisa lihat Elopide ini dia disebut sebagai Ten Pounders. Meskipun dia ini ya, dia bilang tadi kan Hawaiiansis ya. Kalau di English name yang biasa disebut Ten Pounders itu yang Magnata. Tapi ya nggak ada masalah ya. Artinya Ten Pounders dan Ladyfish itu dia dua nama yang sinonim saja kalau kata saya. Oke, Ten Pounders ini kita lihat keterangannya almost 1 meter in standard length. Artinya dia dari ujung moncong sampai ke pangkal ekor, pangkal ya, bukan di sirip ekor ya, tapi ekor. Itu dia hampir 1 meter tuh. Padahal sebenarnya kita tadi lihat ya, kalau semisal apa untuk ukuran maksimalnya itu bisa lebih. Bahkan khusus untuk Hawaiiansis ini yang paling besar, dia 120 untuk standar line, gitu ya, panjang standar. Kalau semisal Magnata ini 118 tapi fork length. Fork length itu berarti panjang cagak. Berarti dia dari ujung moncong sampai ke ini, sampai ke awal perpecahan dari si ekornya ini. Jadi di sininya, panjang cagak itu namanya. Fork length. Ya lumayan besar Masian, tapi memang lebih besar Hawaiiansis daripada Magnata, itu intinya. Oke, kita tidak bahas untuk pencirinya, meskipun sudah kelihatan ya di sini ya. Untuk pencirinya ini di slide ini, tapi di slide berikutnya biar enak satu-satu tuh, biar teman-teman juga nyimaknya nih lebih bisa fokus gitu ya. Yang pertama adalah warna keperakan. Jadi kita bisa lihat ya, ini sampelnya saya ambil yang Elops magnata, memang agak burik ya gambarnya, mohon maaf.
tapi kita lihat warna keperakan. Inilah yang kemudian menjadikan elops itu salah satu komoditas yang layak untuk diperjualbelikan sebagai ikan hias karena dia ini warnanya itu keperakan. Loh kan nggak enak lihat ikan nggak ada warnanya. Oh, kata siapa? Elopide ini dia memiliki memiliki behavior atau tingkah laku yang sangat amat luar biasa asyik untuk diamati ketika makan. Jadi kalau makan ceplas, ceplas, ceplas gitu. Nah, itu tuh dia ketika mengambil makanan dan lain sebagainya, ini tuh sirip sorry sorry sisiknya yang keperakan itu tuh kayak kilat gitu. Cas, cas, cas. Jadi orang lihat tuh pss, perfect lah, asik gitu. Nah itu kalau misal kita bicara tentang kenapa kok LOPD ini dia ada yang mau melihara gitu ya. Karena memang ini juga untuk pasar ikan ikan komoditas tema-tema predatoran gitu ya. Jadi dia makanya tas, tas, tas. Dan dia juga hmm, untuk ininya untuk salinitas atau kadar garam dari airnya itu tuh dia nggak perlu yang harus tinggi banget enggak gitu ya karena dia juga bisa hidup di muara seperti yang dijelaskan tadi ini dia itu dari laut sampai ke muara ada gitu ya lalu kemudian yang kedua ini adalah sirip punggung tunggal. Nah, bandeng lanang itu salah satu yang disebut bandeng lanang juga adalah ikan senangin atau ikan kuro. Itu dia punya dua sirip punggung. Tapi kalau ini dia cuma ada satu sirip punggung. Sirip punggung ini secara ilmiah kita sebut sebagai sirip dorsal. Jadi kalau misal saya keceplosan dorsal, maka yang saya maksud punggung gitu ya. Nah, lalu kemudian dia ada di tengah-tengah begitu. Beda kayak bandeng lanang yang lainnya, dia ada di depan. Seperti itu dan dia ada dua. Tapi kalau ini cuma ada satu di tengah-tengah panjang badan, gitu ya. Lalu kemudian tidak ada duri pada sirip. Jadi siripnya ini terdiri atas jari-jari lunak atau lunak mengeras. Artinya apa? Artinya sirip dia itu tidak ada tulang yang benar-benar kokoh, tajam, dan tidak bisa dibengkokkan sama sekali. Meskipun kalau ini dibengkokkan patah ya, katakan lunak mengeras kemungkinan ya patah pasti. Cuman dia masih ada fleksibilitasnya karena sirip-sirip lunak ataupun lunak mengeras dia punya segmen. Jadi kayak ada patahan-patahan kecil untuk menjaga fleksibilitasnya dia atau apalah itu namanya ya. Nah, jadi nggak ada durinya sama sekali. Lalu kemudian sirip perutnya itu abdominal, artinya sirip perutnya ini benar-benar ada di perut, gitu ya. Kadang ini sirip perut ini kalau bahasa ilmiahnya apa? Dia sirip ventral, gitu ya. Nah, Pak, kalau semisal ikan lain itu ada yang sirip perutnya ini ke depan, gitu ya. Jadi di bawah sirip dada. Ini kan sirip dada nih, yang kecil nih. Yang di depan ini kan, yang di belakang insang, ini kan dia sirip dada namanya, atau sirip pektoral. Biasanya sirip ventral ini ada yang dia di bawah sirip pektoral pas, ada yang kemudian bahkan beberapa ikan, bukan beberapa ikan ya, bahkan ada ikan yang juga menggunakan sirip ventralnya dia itu di bawah dagu, gitu ya. Di bawah dagu menjadi seperti sulur, seperti itu. Itu ada yang seperti itu juga, kerennya. Nah, tapi kalau misal elopide, dia ada di perut, bener-bener di tengah perut gitu ya, seperti itu. Nah, lalu kemudian mulut dia ini terminal, artinya mulutnya ini proporsional gitu ya.
nggak ke atas banget, nggak ke bawah banget, proporsional di tengah ini. Lalu juga lebar, sorry, lalu juga lebar. Nah, inilah yang menjadi nilai tambahnya Elopes untuk digunakan sebagai komoditas hias. Jadi dia mulutnya ini lebar. Jadi kalau misal dibuat predatoran tuh kayak itu kayak ikan yang dikasih itu nggak harus kecil-kecil banget enggak. Karena mulutnya ini lebar sekali, teman-teman. Lalu kemudian penciri berikutnya adalah sisiknya ini sangat kecil, makanya teman-teman bisa berpikir ini bandeng. Itu wajar sekali. Nah, lalu kemudian kita lihat ada garis tengah di sini ya. Nah, garis tengahnya ini itu tuh sekitar 100 buah. Kalau misal di apa di amati itu sisiknya ya. Sisiknya itu kalau misal dihitung itu sekitar 100 buah sisik pada garis tengah ini tadi. Seperti itu. Lalu oh ya, sorry sorry. Tadi sirip perutnya ya teman-teman. Sirip perutnya ini ada sekitar 20 sampai 27 jari-jari lunak. Kalau misal teman-teman lihat jari-jarinya gitu ya. Nah ini memang lebih ke hitungan ya. Ada juga yang dia 100 buah nih. Apa sekitar 100 buah. Ini juga ngitung lagi. Tapi ya teman-teman secara garis besar sudah tahu sebenarnya tanpa menghitung pun. Kalau misal teman-teman nggak sampai ke level spesies ya aman-aman aja sebenarnya. Lalu kemudian ujung maksilanya memanjang hingga posorbital atau lebih. Maksila ini adalah bahasa ilmiah untuk rahang atas. Jadi di rahang atasnya dia ada lebihan yang kemudian ujungnya itu sejajar dengan belakang orbital atau mata gitu ya. Belakang orbital bahkan lebih dari itu. Seperti itu. Jadi mulutnya ini lebar. Nah, karena lebar itu tadi, maka dia bisa sampai ke belakang mata. Kalau bandeng nggak seperti itu, teman-teman sekalian. Lalu kemudian jari-jari branchiostegalnya dia ini 20 sampai 27 buah. Nah, oh sorry, ini kayaknya 25 ini. Saya kayaknya sebentar. Oh, oh sorry teman-teman, salah ini. Apa basah, sah, sah, sah. Jadi sirip perutnya ini itu tuh sebentar. Saya revisi sebentar ya. Sirip perutnya tadi. Wah, ini sesat ini. Sirip perutnya itu 10 sampai 16 teman-teman. Bukan 20 sampai 27. Wah, wis. 10 sampai 16. Mana kok banyak ya? Oke, kita akan mulai lagi. Alt tab. Sorry ya teman-teman. Saya akan share screen. Oke, sudah saya revisi ya. Ini sirip perutnya itu 10 sampai 16, bukan 20 sampai 27, bukan. Yang 20 sampai 27 itu jari-jari branchiostegal. Jari-jari branchiostegal itu ada kayak apa kalau bilang ya? Caping. Ini capingnya dia atau nah, jadi di ini apa di insang itu dia ada kayak kayak membran itu tambahan gitu ya kayak ya kayak membran tambahan yang dia punya ini apa punya jari-jari gitu ya jari-jari maksudnya tulang gitu ya itu bisa dihitung. Nah nanti kita akan tunjukin teman-teman di mana tuh Brachiostegal. Lalu kemudian dia punya gular plate di dagunya dia jadi ada pengerasan jadi seperti plat begitu di bawah dagunya. Oke, ini adalah kepalanya dia. Karena nggak ada gambar di internet, maka saya gunakan gambar saya sendiri di sini. Nah, ini adalah ventral view atau sudut pandang dari bawah gitu ya. Dari si kepalanya LOPD ini tadi. Nah, gular plate itu di sini teman-teman. Di dagunya pas, ini ada seperti pengerasan. Begitu, yang kemudian membentuk plat. Nah, ini namanya gular plate, gitu ya, atau plat gular. Lalu kemudian jari-jari branchioostegal itu ini yang dimaksud.
Jadi di bawahnya ini kan ada ya, kita bisa lihat tuh ada apa ada garis-garis itu. Nah itu tuh tulang. Jadi kita bisa hitung tuh jari-jarinya tuh berapa. Ini namanya branchiostechal race atau jari-jari branchiostechal, gitu ya. Lalu kemudian ada perpanjangan maksilanya. Ini perpanjangan maksilanya. Jadi dia punya tambahan rahang atas gitu ya, yang kemudian dia sampai ke belakang mata nih. Ini kan mata nih, ini kan belakangnya. Seperti itu teman-teman sekalian. Kita akan masuk pada sesi deskripsinya di NIM, di Carpenter and NIM pada 1999 ini seperti apa. Jadi kita lihat bahwasanya badannya itu dia elongate. Jadi dia bukan yang panjang banget, enggak, tapi dia cuma memanjang saja kayak lontong gitu ya. Nah, artinya seperti ini teman-teman, cuman lonjong gitu ya. Lalu kemudian dia fusiform and moderately compressed. Artinya dia ini tidak terlalu pipih ke samping, juga tidak terlalu pipih ke atas gitu ya. Atau ke bawah gitu ya. Tidak terlalu pipih ke bawah, tidak terlalu pipih ke samping. Tapi dia agak pipih sedikit ke samping. Gitu ya. Jadi moderately compressed. Artinya seperti ini teman-teman. Nah, yang dimaksud. Jadi kayak bandeng kita lihat dari depan gitu ya. Itu kan dia nggak pipih banget, tapi yo agak pipih gitu ya, agak pipih ke samping gitu kan. Nah itu namanya moderately compressed ya. Lalu kemudian kita lihat matanya besar, mulutnya juga besar. Ini sudah disinggung semua ya, mulutnya terminal. Dan ini juga salah satu yang penting untuk digarisbawahi, rahang dia antara atas dan bawah itu mendekati mendekati equal atau mendekati setara gitu ya. Jadi nggak ada yang terlalu menonjol antara rahang atas dan rahang bawah ini gitu kan. Lalu kemudian yang belum disinggung ini kira-kira, nah ini agak beda nih antara yang atas tadi kan 20 sampai 27. Nah ini 20 sampai 25 kalau di sini ya untuk branchiostechal race-nya, tapi ya sekitar segituan. Artinya branchiostechal race-nya ini banyak gitu kan. Lalu kemudian ada juga keterangan bahwasannya, oke, sirip anal ini ya, sirip anal itu dia adalah sirip di belakang lubang urogenital, artinya lubang untuk buang kotoran dan bereproduksi itu kan di sekitar ini ya, di sekitar sini ya, di belakang perut pokoknya ya, apa di akhiran perut gitu ya. Nah ini di akhiran perut, habis itu ada sirip, nah itu sirip anal namanya. Nah sirip anal ini itu dia kecil dan jumlahnya sekitar 14 sampai 17 ini jari-jari gitu ya. Lalu kemudian juga tempatnya ini dia tidak bersinggungan sama sekali dengan akhiran dari sirip dorsal atau sirip punggung. Jadi dia terpisah tuh seperti itu. Nah, lalu dia punya ekor yang sangat bercagak gitu ya, deeply forked gitu. Kita kelihatan sekali ekornya kan seperti ini ya. Ini deeply forked, jadi bercagak itu seperti ini maksudnya. Lalu apa yang perlu dibahas lagi? Ah, ini untuk siripnya dia, sirip pektoral atau sirip dada, ini dia nggak di tengah-tengah badan, tapi di bawah, gitu ya. Lalu kemudian sirip pelviknya atau sirip ventral. Jadi pelvik sama ventral ini sinonim sebenarnya. Sirip dada ya. Sorry, sorry, sorry. Perut, sirip perut, pelvik ataupun ventral. Kalau semisal ini sirip pektoral gitu ya. Kalau semisal dada, pektoral. Kalau semisal perut, ini ventral atau pelvic gitu ya. Nah, pokoknya kalau ada V-nya itu pasti perut nih. Ini dia sejajar atau kira-kira sejajar lah ya dengan awalan dari sirip dorsal.
begitu. Jadi itu penciri-pencirinya dia secara deskriptif dari Carpenter and Nim. Nah, warna sendiri ini dia kebiruan maupun hijau, abu-abu di bagian atas. Lalu kemudian di bagian sampingnya ini dia silvery banget, artinya dia sangat keperakan. Dan untuk sirip-siripnya terkadang ada warna kuning yang yang apa fin itu yang agak pudar begitu ya. Nah, oke, kita sudah bahas. Jadi ada beberapa pencirinya, deskripsinya juga ada gitu ya. Artinya kalau teman-teman secara ilmiah mau menyatakan, oh ini adalah ikan payus, kira-kira sudah tuh. Di atas-atas tadi kita sudah bahas tuh, kan gitu. Lalu kemudian, apa sih ikan-ikan yang menyerupai ikan payus nih? Yang pertama sekali adalah ikan dari keluarga Clupidae. Nah, kalau semisal di Carpenter and Nim, Clupidae ini dia masih menyangkut ikan-ikan seperti sarden, seperti belok dan lain sebagainya gitu ya. Walaupun kemudian sebenarnya ikan-ikan itu tuh sudah pindah keluarga. Jadi rata-rata ikan-ikan yang di Clupidae ini kalau yang saya lihat ya, itu sudah pindah ke Dorosomatidae. Nah, keluarga Clupidae sendiri itu sudah nggak ada di Indonesia. Kalau di Indonesia dia biasanya Dorosomatidae. Contoh, nanti kita akan bahas. Tapi kita bahas dulu pencirinya apa nih yang berbeda dari si ikan payus. Yang pertama, rata-rata dari mereka tidak punya tidak punya lateral line, gitu ya. Jadi nggak punya gurat sisi tuh. Kan tadi kan kita lihat ya kalau semisal si ikan payus tuh punya gurat sisi. Nah, kalau Clupide ini nggak ada tuh gurat sisinya. Lalu kemudian yang kedua, dia punya skute di bawah tubuhnya. Skute ini merupakan pengerasan sisik yang mengerucut menjadi seperti duri gitu itu sisik jadi dia biasanya ada di bawah gitu ya di perut dan lain sebagainya nah itu skewt namanya nah ini adalah salah satu contoh Dorosomatidae ini adalah Hilsakil atau kalau saya sebutnya biasanya belok gitu ya ikan belok ini ikan belok atau kadang orang mungkin akan bilang ini sebagai ikan tembang ya tapi ikan tembang ini ada beda lagi sebenarnya kalau di saya tembang tuh masih jenis-jenisnya sarden. Tapi ya nggak apa-apa. Ini pun dianggap tembang pun juga nggak ada masalah. Sakil. Lalu kemudian juga yang familiar sekali di kita, sarden. Atau Sardinella lemuru gitu ya. Atau ikan lemuru. Sama saja. Nah ini sarden. Jadi kalau semisal dilihat sekilas memang, wah ini dia sirip dorsalnya seperti ini, sirip kaudalnya begini, analnya kecil, ventralnya agak ke belakang jadi ya ini dia lalu kemudian apa sirip pektoralnya dia atau sirip dadanya dia itu ke bawah tidak di tengah ini kan mirip sekali dengan payus tapi kita sudah tahu beberapa cara untuk membedakannya dan kalau dilihat-lihat memang sebenarnya beda gitu ya. Lalu kemudian dia looks alike dengan apa lagi yaitu dengan Megalopidae ikan yang ada pada ordonya tadi gitu ya. Megalopidae ini single species dalam area Pasifik yaitu Megalopsiprinoides. Dia yang sangat amat membedakan sekali, mencolok sekali dengan si payus ini apa? Ya, untuk sirip dorsal atau sirip punggungnya ini memiliki filamen, jadi ada perpanjangan di sini. Lalu kemudian untuk sisiknya sebenarnya besar, tapi ini nggak tahu kok nggak dibahas di sini ya. Karena sisiknya tuh besar, jadi beda sekali. Ini adalah gambarnya. Nah, ini Megalopsiprinoides atau ikan bulan-bulan atau tarpon gitu ya. Nah, ini. Tapi ini adalah kerabat terdekatnya Elops tadi, gitu. Dia juga punya ini ya, punya mulut yang besar, gitu, sampai ke belakang mata ini si apa si maksilanya dia. Jadi yo wajar lah kalau misalnya orang ada yang menganggap mirip gitu ya. Lalu kemudian looks alike dengan apa lagi? Kita bisa lihat di sini Albulidae atau keluarga dari bandeng curut gitu ya.
Nah, bandeng curut ini dia saya belum pernah menemukan spesimennya langsung, tapi saya dikabari sebenarnya ada di area selatan Jawa gitu ya. Cuma saya belum menemukan saja. Nah, bandeng curut ini itu punya rahang atas atau maksila yang dia lebih maju gitu ya, menonjol gitu. Jadi dia nggak terminal nih. Artinya rahang atasnya ini itu tuh lebih lebih terlihat daripada rahang bawahnya ini. Rahang atasnya lebih maju lah ya daripada rahang bawahnya. Nah, ini adalah salah satu yang amat sangat membedakan si Elopide dengan Albulide atau bandeng curut ini. Ini adalah salah satu contoh dari bandeng curut yang ada di Indonesia, yaitu Albula argentea. Seperti ini. Sebenarnya lumayan jauh ya, tapi bisa jadi tertukar nih. Orang kadang, ini namanya orang ya, karena dia lihat sirip pektoralnya juga di bawah, sirip dada maksudnya ya. Lalu kemudian juga sirip analnya kecil, deeply forked, ininya cuma satu, nah, wajar lah. Lalu kemudian setelah semua itu, maka ultimate-nya atau pamungkasnya adalah ya looks like Canos-canos atau ikan bandeng itu sendiri. Nah, ikan bandeng ini bedanya apa? Yang paling signifikan kita akan lihat adalah mulutnya kecil, tidak besar. Nah, ini baru bandeng. Nah, bandeng kan kalau saya ibaratkan hampir kayak ketupat ya. Ketupat cuma agak 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 dipres sedikit gitu ya. Nah, kalau semisal si Elops tadi kan bener-bener elongit yang panjang yang kemudian dia nggak terlalu naik seperti ini kan, nggak terlalu ngembung kayak canos-canos ini tadi atau ikan bandeng. Nah, sebenarnya ikan bandeng ini dia single species on a single genus, gitu ya. Jadi Canidae ini ya seingat saya dalam keluarga Canidae ini cuma ada satu genus yaitu Canos dan dalam genus Canos itu cuma ada satu spesies yaitu Canos-Canos. Tapi yang dia single species dalam genus itu pasti sudah. Nah, sejauh ini memang cuma Canos-Canos saja. Kalau semisal teman-teman itu mendapatkan ikan mirip seperti bandeng tapi ada sedikit saja perbedaan, teman-teman, bandeng masa gini ya. Nah, kemungkinan besar itu sudah bukan bandeng sudah. Karena bandeng itu cuma satu spesies. Jadi nggak ada spesies bandeng A, bandeng B, bandeng C gitu. Dia nggak ya. Nah, kalau bandeng dengan elops, meskipun dia bandeng biasa dengan bandeng lanang gitu ya, mereka kekerabatannya sangat jauh sekali. Tapi mereka punya satu penciri yang sama, durinya banyak. Jadi saya sempat tertipu tuh. Saya makan dengan PD-nya karena saya kira taksanya aja jauh, masa durinya sama ini bandeng lanang itu cuma sebutan. Pas saya makan, is duri itu. Jadi itu, kalau bandeng, dia itu ini ya apa dari keluarga yang sangat jauh berbeda jadi dia tidak berkerabat dekat sebenarnya dengan bandeng hanya saja adaptasi mereka sama sehingga mereka terlihat serupa begitu ya dan ini adalah foto dari Canos-Canos gitu ya atau bandeng kan beda sekali ya sebenarnya ya, mulutnya kecil mulutnya ini bahkan dia cuman sampai awalan mata saja dan kemudian juga kalau dari sisik ini memang merepotkan karena sisiknya juga kecil, beda seperti tarpon tadi. Kalau tarpon kan besar ya, kalau ini kan kecil-kecil. Jadi orang wajar lah, bingung seperti itu. Dan bisa jadi kalau teman-teman beli bandeng, teman-teman dapat payus tuh bisa jadi, sangat bisa, ya, karena terikut atau bagaimana. Lalu kemudian ada additional info yang disajikan dalam literatur Carpenter and Nim, gitu ya. Kita bisa lihat di sini ada beberapa hal yang mau saya highlight. Jadi tadi ya, untuk habitat sudah selesai, dia sampai ke muara, lalu kemudian dia biasanya ditemukan berkelompok, bergerombol, schooling gitu ya, di laut di perairan terbuka, lalu kemudian dia memakan berbagai jenis ikan maupun krustasea, termasuk udang-udangan artinya. Lalu kemudian
Dia penelitian tentang biologinya masih rendah katanya kalau di tahun ini ya. Apa kalau di 1999, tapi kayaknya tahun ini pun juga masih ini masih rendah karena fotonya juga sulit sekali untuk kita dapat itu. Lalu kemudian dia seperti Megalops dan Albula, artinya seperti Tarpon dan Bandeng Curut tadi, dan juga belut-belutan. Dia punya Leptocephalus larva. Ini yang menarik. Leptocephalus larva itu adalah larva transparan yang kemudian biasa kita sebut sebagai glass eel. Tapi kalau misal di ikan payus nih saya apa nih? Nah ini larvanya. Ya kayak glass eel, cuman lebih pendek aja mungkin ya. Tapi glass eel kan macam-macam tuh, ada yang lebar, ada yang apa. Ya ini kayak gini larvanya, transparan, panjang, beda sekali ya. Jadi ini larva dari si ikan payus. Tapi ini Elops miti ya, bukan Elops magnata maupun hawaiiensis. Oke, itu masalah larvanya. Lalu kemudian bisa dibaca sendiri nanti kalau mau. Hmm. Nah, ini mungkin terakhir dia bisa dilihat di sini. A good sport fish on light tackle, striking a variety of artificial lures as well as live shrimp or bait fish. Jadi dia memang untuk mancing tuh jos gitu ya. Kalau di sini diterjemahkannya tuh secara singkat. Jadi memang dia untuk sport fishing juga. Lalu kemudian kalau misal dilihat distribusinya ini luas sekali gitu ya. Luas sekali di daerah WCP ini. Ini sangat luas banget. Lalu kemudian ini ada catatan bahwasanya untuk di bukunya Carpenter dan Nim ini dia memang masih di state sebagai single species yang kemudian dicurigai bisa jadi pada studi-studi lebih jauh nanti akan terungkap kalau semisal ini tuh kompleks sama seperti di kasusnya Albula atau Bandung Curut seperti itu. Jadi itu beberapa informasi tentang Elops atau bandeng lanang. Ini daftar pustakanya, teman-teman bisa lihat nanti ya, Carpenter. Di sini saya pakai yang volume 3 saja, karena ada 6 volume tuh. Saya pakai yang volume 3 saja. Lalu kemudian juga ada yang menyatakan tadi, apa kalau semisal Elops itu dia ada 2 spesies di Indonesia, itu Sonny Zelens. Ini sebenarnya orang Indonesia kok ini setangkap saya tuh. Cuma namanya emang sulit gitu ya, nggak ada masalah sih. Cuman ya ini dia cuma menyatakan itu aja. Jadi ini daftar pustakanya kalau teman-teman mau nonton, apa mau lihat nanti gitu ya. Oke, jadi sudah semua kita sudah melihat dan mempelajari tentang bagaimana sih cara membedakan elops dengan ikan, katakan ikan tadi ya, ikan lemuru. Oh, dia nggak ada skewed sama nggak ada lateral lain apa sama punya lateral lain kalau semisal di Elops. Lalu kemudian bedanya sama hmm, tarpon apa? Oh, kalau tarpon ini dia ada filamen, ada panjangnya tuh loh di di sirip punggung gitu kan. Lalu kemudian kalau sama bandeng curut atau albulide. Nah, albulide itu dia moncongnya yang atas gitu ya, apa untuk rahang atasnya tuh lebih maju daripada rahang bawah. Nah, sudah bukan itu pasti. Nah, lalu kemudian ditanya kalau semisal sama bandeng sendiri. Nah, kalau bandeng mulutnya kecil. Enak sekali kan identifikasi. Kalau misal sudah tahu ya tinggal kasus-kasus gitu. Gitu teman-teman sekalian. Jadi ini adalah ini ya adalah part satu untuk identifikasi. Kita selanjutnya akan identifikasi apa? Kita tunggu aja. Apakah ikan laut lagi atau pindah nih ke ikan air tawar? Karena ikan air tawar itu sebenarnya lebih sulit ya. Jadi mungkin ikan air laut nih ide kita gaskan dulu. Gaskan jadi presiden gua gas ya. Oke, jadi gitu kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak.
Dan kalau semisal ada masukan, saran atau apa, teman-teman komen ya. Teman-teman beritahu nih, apa nih yang kemudian kurang untuk membuat teman-teman lebih excited lagi mengetahui ikan. Gitu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay scientific always.